Jumat 5 Juni 2020, Gereja Katolik memperingati perayaan wajib Santo Bonifasius Uskup Martir. Bonifasius berasal dari sebuah keluarga Anglo-Sakson. Ia lahir pada tahun 680 di Crediton, Inggris, dari pasangan orang tua yang Katolik. Namanya sejak kecil ialah Winfried. Cerita-cerita dari para misionaris yang ia temui membangkitkan dalam hati Bonifasius keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika beranjak dewasa, Bonifasius masuk biara di Nursling. Di biara ini, ia dididik dan dilatih untuk menjadi seorang rasul yang tangguh. Akhirnya ia berhasil ditahbiskan menjadi imam dan diutus ke Frisia. Tetapi karena bangsa Frank yang telah banyak menjadi Kristen adalah musuh orang Frisia, maka penyebaran Injil di sana dilarang. Oleh karena itu, Winfried kemudian pergi ke Roma. Oleh Paus Gregorius II, ia diterima dengan baik dan diberi nama baru, yaitu Bonifasius. Dari Roma, Bonifasius diutus ke tengah-tengah bangsa Jerman. Tugas perutusan yang berat dan berbahaya ini dijalankannya dengan setia. Atas permintaan Paus Gregorius II, ia sekali lagi pergi ke Roma pada tahun 722 dan di sana ia ditahbiskan menjadi uskup. Setelah itu, Bonifasius kembali ke Jerman sebagai utusan Sri Paus untuk melayani gereja di sana. Ia mendirikan banyak gereja dan biara serta mengadakan pembaharuan hidup rohani umat dan para imamnya. Pada usianya yang lanjut, ia sekali lagi pergi ke Frisia bersama beberapa imam untuk menerimakan sakramen Krisma. Tetapi di daerah Dokkum, Bonifasius bersama imam-imam itu diserang segerombolan orang-orang kafir. Para imam yang bersamanya dan orang-orang Kristen di tempat itu bertekad melawan serangan itu. Melihat hal itu, Bonifasius berkata, "Anak-anakku, janganlah berperang. Hari yang sudah lama kutunggu dengan penuh kerinduan, akhirnya tiba juga. Biarlah Tuhan berperang melawan mereka." Bonifasius dengan para imam yang menyertainya dalam perjalanan itu dibunuh karena imannya bersama-sama 53 orang Kristen. Peristiwa ini terjadi pada tahun 754. Kemudian jenazahnya dibawa ke Fulda. Bonifasius dikenal sebagai pembawa perintah pewartaan Injil di Jerman dan dihormati sebagai pelindung negeri Jerman. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 3, ayat 10 sampai 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan.
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu kali, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah berhikmat. Dalam menghadapi konflik dan percekcokan, tak jarang orang dipengaruhi emosi dan kemarahan. Mungkin karena keinginan untuk unjuk gigi atau gengsi jika dianggap kalah. Ini menunjukkan bahwa banyak orang masih belum memiliki kebijaksanaan. Perilakunya tidak bersumber dari hikmat Allah. Orang tersebut cenderung mendahulukan ambisi dan egonya, sehingga kesulitan di dalam menghadapi suatu konflik. Mereka lupa bahwa sebagai orang beriman, sebaiknya mendasarkan kata-kata dan tindakannya pada hikmat Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengarkan nada-nada konflik antara Yesus dan ahli Taurat. Konflik itu bukanlah perkara ringan. Konflik ini seputar hukum dan wibawa penguasa pada saat itu. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Namun dalam kondisi itu, Yesus tidak mencari dukungan atau memberikan respon emosional. Rentetan fitnah dan jebakan datang, tetapi Yesus tetap tenang dan menjawab dengan penuh hikmat. Untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang jati dirinya, Yesus mengutip Mazmur pasal 110 ayat 1 yang menegaskan perkataan Daud. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Kata-kata ini meneguhkan jemaat bagaimana Yesus sebagai anak Daud serentak menjadi Allah baginya. Perkataan ini membungkam mereka yang meragukan dirinya. Dengan menguasai kitab suci, Yesus mau membungkam orang-orang yang membencinya.
dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengajak kita melalui bacaan hari ini, yaitu mengajar kita menghadapi konflik dengan penuh kebijaksanaan dan hikmat. Untuk memperoleh hikmat dan kebijaksanaan, maka sebagai orang beriman, pertama-tama kita membiasakan diri untuk membaca, memahami dan menguasai kitab suci. Dengan mengenal kitab suci, kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk bertindak seperti Yesus. Hal ini akan membuat kita menghadapi konflik dengan tenang dan bijaksana. Kita tidak menonjolkan ego kita, namun menonjolkan kualitas iman akan Kristus. Kita tidak menonjolkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang diutamakan adalah mencari solusi dan perdamaian, pemulihan dan kesatuan. Semoga demikian.